Wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Subkelompok Pembinaan Perpustakaan Umum Perguruan Tinggi, Perpustakaan Khusus, Bapak Arif Fadilah. Yang kami hormati, Ibu Wina Erwina, MA PhD, selaku Kepala Program Studi Sekolah Vokasi Universitas Pajajaran. Yang kami hormati Ibu Mona Lisa Sylvia Mareta Esos MP selaku Pustakawan Ahli Media Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan yang pastinya yang kami hormati seluruh peserta pada acara hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam March Innovation Week yang kedua, webinar inovasi perpustakaan perguruan tinggi dan sosialisasi lomba inovasi perpustakaan perguruan tinggi tingkat Provinsi DKI Jakarta. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh rangkaian pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Hadirin dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizka Medina yang akan memandu jalannya acara sekaligus menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Nah, seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, kita akan melakukan foto bersama atau sesi dokumentasi terlebih dahulu. Dan untuk itu, kami mohon kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kamera masing-masing. Kita akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama terlebih dahulu. Baik, kita mulai dari slide yang pertama. Satu, dua, tiga. Slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Baik, di slide berikutnya. Slide terakhir. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Nah, hadirin yang berbahagia, hadirin yang kami hormati, Bapak Ibu, tidak terasa kita kembali dipertemukan nih di hari ini dalam rangkaian kegiatan March Innovation Weeks, dan ini adalah yang kedua. Nah, setelah pada minggu lalu kita telah bersama-sama mengikuti sesi pertama yang penuh inspirasi dan membuka banyak perspektif baru tentang inovasi di perpustakaan perguruan tinggi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan tersebut pada Innovation Weeks yang kedua. Nah, kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, sekaligus inspirasi bagi kita semua dalam mengembangkan berbagai inovasi yang ada di perpustakaan di lingkup perguruan tinggi, dan khususnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dan melalui kegiatan ini pula, kita tidak hanya belajar dari narasumber yang kompeten pastinya di bidangnya, tetapi kita juga dapat saling memperkuat jejaring dan yang pastinya semangat untuk terus berinovasi. Nah, pada rangkaian Innovation Weeks yang kedua ini, kita akan kembali mendapatkan berbagai wawasan menarik dari para narasumber yang pastinya luar biasa dan yang akan berbagi pengalaman praktik baiknya, serta gagasan-gagasan inovatif dalam pengembangan perpustakaan di era transformasi digital seperti saat ini. Nah, langsung saja kita sapa dulu dua narasumber yang luar biasa hari ini. Selamat pagi, Ibu Wina Erwina, MA PhD, selaku Kepala Program Studi Sekolah Vokasi Universitas Pajajaran. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih bisa bertemu di sini. Baik, dan kita akan menyapa narasumber yang kedua hari ini, yaitu selamat pagi Ibu Mona Lisa Sylvia Mareta Esos MP selaku Pustakawan Ahli Media Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Rizka, sehat semua ya? Apa kabar? Baik. Pagi, Pagi Bu. Bu Wina, Ah, sudah lama nggak bertemu ya Bu? iya, sehat selalu ya.
Oke, baik. Kalau begitu langsung saja kita memulai sesi pertama ini yang akan langsung dipaparkan oleh Ibu Monalisa Silvia Mareta, SOS MP, selaku Pustakawan Ahli Media Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kepada Ibu Monalisa, kami persilakan. Ya, sudah terlihat ya, Bapak Sudah, Ibu? Ibu. Oh, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa- Waalaikumsalam. Ya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI, Bapak Dr. Nasruddin Djoko Surjono beserta jajaran. Yang kami hormati Ibu narasumber Innovation Week kesempatan hari ini, dan beliau juga adalah Ketua Tim Lomba eh, Best Practice Perpustakaan tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional, Ibu Wina Erwina MA PhD. Selamat pagi, Bu. Yang kami hormati Kepala UPT Perpustakaan Universitas Trisakti, dalam hal ini sebagai moderator kita yang cantik, Ibu Rizka Mediana Shum MM, dan beserta Bapak dan Ibu peserta webinar Inovasi Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Sosialisasi Lomba Inovasi Perpustakaan Perguruan Tinggi yang berbahagia. Ya, mungkin izin Bapak dan Ibu, kita sudah membahas lomba inovasi ini dari minggu yang lalu ya Mbak Rizka. Jadi izin Bu Ina, saya mungkin yang Oh, pertama ini tidak ada Silakan. ya, baik. Jadi mungkin ini pengalaman kami. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Mona Lisa Silvia Mareta. Saya dari Perpustakaan Nasional. Saat ini saya bertugas di Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi. Dan izin kegiatan Lomba Inovasi ini sudah dilaksanakan ya di tahun 2023 dan 2024. 2023 itu oleh Perpustakaan Nasional dinamakan lombanya adalah Best Practice. Seperti itu ya Bu Ina ya. Dan Universitas Pajajaran adalah juara lomba pertama seperti itu waktu di tahun 2023. Baik, kita lanjut saja. Ya, latar belakang dari kegiatan ini adalah Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, kemudian pendidikan, ekonomi, dan budaya memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendorong transformasi menuju global city. Dalam konsep kota global ini, arus informasi, kemudian pengetahuan, inovasi, serta kolaborasi lintas sektor merupakan elemen yang penting dalam mendukung pembangunan berbasis pengetahuan. Saat ini DKI Jakarta merupakan wilayah yang cukup banyak ya perguruan tingginya, itu di sekitar 200 perguruan tinggi. Kondisi ini menjadikan Jakarta sebagai pusat kegiatan akademik, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai bagian dari ekosistem perguruan tinggi, perpustakaan perguruan tinggi berperan sangat penting sebagai pusat pengelolaan dan penyebaran pengetahuan atau knowledge hub. Perpustakaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi, tetapi berkembang menjadi pusat layanan informasi, kemudian pusat literasi, ruang kolaborasi yang mendukung kegiatan pembelajaran, penelitian, kepada masyarakat. Seiring perkembangan Jakarta sebagai kota global, perpustakaan perguruan tinggi dituntut untuk terus bertransformasi melalui layanan yang inovatif dan adaptif. Oleh karena itu, Lomba Inovasi Perpustakaan Perguruan Tinggi di wilayah DKI Jakarta yang diselenggarakan mungkin baru ya di tahun 2026 ini merupakan wadah untuk mendorong yang memberikan apresiasi terhadap praktek unggulan, praktek baik yang
serta menyebarkannya, mendiseminasikan berbagai inovasi perpustakaan yang dapat direplikasi oleh perguruan tinggi lainnya. Melalui kegiatan ini kita harapkan bahwa perpustakaan perguruan tinggi semakin berperan sebagai pusat pengetahuan yang mendukung pengembangan Jakarta sebagai kota global berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin kita sudah membahas ya bahwa di minggu lalu pun kita sudah membahas apa sih latar belakangnya, kemudian maksud dan tujuannya. Nah, Bapak dan Ibu, maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah mendorong transformasi layanan perpustakaan perguruan tinggi dalam rangka mengimplementasikan, standar dalam rangka mengimplementasikan standar nasional perpustakaan perguruan tinggi. Kami berharap perpustakaan perguruan tinggi di DKI Jakarta yang saat ini mungkin belum banyak ya perpustakaannya yang belum sesuai standar. Kita bisa melihat dari data akreditasi. Nah, ini bisa menjadi salah satu pemicu agar perpustakaan itu dapat sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Kemudian yang kedua, mengembangkan budaya inovasi perpustakaan perguruan tinggi berbasis bukti di mana menumbuhkan budaya inovasi di perpustakaan perguruan tinggi itu harus didasarkan pada data, kemudian kebutuhan pengguna. Nah, itu yang kita harus lihat adalah masalah yang dihadapi oleh pengguna, kebutuhan pengguna itu apa, serta hasil evaluasi layanan sehingga inovasi yang dihasilkan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, menghasilkan praktik baik yang dapat direplikasi. Jadi perpustakaan harus mengidentifikasi dan mendokumentasikan berbagai inovasi perpustakaan yang berhasil sehingga dapat menjadi praktik baik yang dapat dipelajari, kemudian diadaptasi dan diterapkan oleh perpustakaan perguruan tinggi lainnya. Dan yang terakhir adalah memberikan apresiasi terhadap inovasi perpustakaan yang berdampak. Kita berharap bahwa penghargaan yang diberikan kepada perpustakaan perguruan tinggi ini dapat menjadi stimulus menciptakan inovasi-inovasi layanan bukan hanya di tahun 2026, tetapi kita akan melihat inovasi-inovasi yang akan dihasilkan, yang inovasi layanan yang kreatif, bermanfaat, memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan dan mendukung pengembangan ekosistem pendidikan tinggi. Jadi kita berharap ini bukan saja karena lomba di tahun 2026, tetapi ini menjadi stimulus untuk kedepannya perpustakaan perguruan tinggi selalu menciptakan inovasi yang mungkin bisa diaplikasikan oleh perpustakaan perguruan tinggi lainnya. Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin peserta dari uh, Lomba Inovasi Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi yang berada di wilayah DKI Jakarta, baik itu negeri maupun swasta. Jadi tidak melihat negeri atau swasta. Jadi Bapak dan Ibu, kami persilahkan mungkin ya atas nama panitia mungkin ya dari Dinas Provinsi DKI bahwa jangan menjadi menjadi suatu masalah jika perguruan tinggi kami ini tidak besar gitu ya. Perguruan tinggi kami mungkin bukan universitas. Bentuk perguruan tinggi di Indonesia itu ada universitas, kemudian institut, sekolah tinggi, akademi, akademi komunitas dan lainnya. Itu tidak menjadi masalah untuk kita untuk ikut gitu. Jadi ini bukan khusus untuk universitas saja. Ini bukan khusus untuk perguruan tinggi yang mungkin SDM-nya banyak begitu di perpustakaan, tetapi ini untuk semua perpustakaan perguruan tinggi yang ada di wilayah DKI Jakarta. Ya, setiap perguruan tinggi itu kami harapkan ada mengikuti kegiatan lomba ini ya, Bapak dan Ibu, kemudian mengirimkan satu tim inovasi perpustakaan perguruan tinggi, jadi satu tim saja. Nah, tim ini juga mengirimkan satu inovasi perpustakaan perguruan tinggi yang terbaik menurut perguruan tingginya. Jadi mungkin ada banyak inovasinya, jadi silakan satu saja inovasinya yang memang
Bapak dan Ibu itu bisa lihat bahwa itu sangat berdampak seperti itu ya, dan sesuai dengan ruang atau apa namanya ruang yang diberikan atau klasterisasi yang sudah dibuat oleh eh, panitia seperti itu. Ya, ini ruang inovasinya Bapak dan Ibu. Ada inovasi layanan berkelanjutan, kemudian ada inovasi literasi masa kini, inovasi dukungan riset dan publikasi, kemudian inovasi teknologi perpustakaan, inovasi ruang dan program kolaboratif, kemudian inovasi kemitraan dan dampak kota, yang terakhir inovasi tata kelola. Artinya Bapak dan Ibu di sini jangan menganggap bahwa suatu inovasi itu harus dengan teknologi informasi ya. Di sini juga kita memberikan ruang, ada inovasi kemitraan dan dampak kota, ada inovasi ruang dan program kolaboratif. Artinya di sini segala sesuatu inovasi dari segala sesuatu dari segi apapun, bukan hanya IT, bukan hanya TI, karena selama ini mungkin kita berpikir bahwa inovasi itu adalah dalam bentuk IT, tidak seperti itu, tetapi ini banyak ruang-ruang yang bisa Bapak dan Ibu isi, tidak selalu IT seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Ini ruang inovasinya. Jadi ada 7 ya ruang inovasi yang Bapak dan Ibu bisa ambil. Salah satunya yang menurut Bapak Ibu ini benar-benar berdampak. Kemudian evidennya memang ada. Itu yang paling penting, evidennya ada, kemudian sangat-sangat berdampak. Ya, ini Bapak dan Ibu, tahapan lomba itu ada 7 tahapan. Yang pertama sosialisasi seperti hari ini, mungkin dari minggu lalu kita melakukan ya, melaksanakan, menyelenggarakan. Mungkin Bariska ya dari minggu lalu sudah sudah menjadi ya, saksi ya, kegiatan awal itu ada sosialisasi. Dan sosialisasinya ini sudah ini hari keempat ya, di sesi keempat, dan bukan hanya sekedar mensosialisasikan lombanya saja, tetapi di dinas dinas perpustakaan provinsi DKI luar biasa ya. Ini juga kami berterima kasih loh ke dinas provinsi DKI sudah membantu perpustakaan nasional juga ini apa namanya mempublikasikan pemenang-pemenang lomba inovasi yang sudah dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional di tahun 2023 dan 2024. Jadi ada praktik baik, nanti Bapak dan Ibu bisa berbagi pengalaman dengan pemenang-pemenang juara 1, 2, 3 di tahun 2023 maupun 2024. Dan hari ini Bu Wina Erwina adalah pemenang Lomba Inovasi di tahun 2023 ya, juara pertamanya. Nah setelah sosialisasi selesai nanti ada pendaftaran. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan diberikan link pendaftaran oleh panitia, kemudian seleksi administrasi, ini akan seleksi administrasi kelengkapan berkas Bapak dan Ibu. Nanti jika ada kelengkapan berkas yang memang belum lengkap, nanti akan dihubungi oleh panitia. Biasanya seperti itu ya, akan dihubungi panitia, nanti kekurangan-kekurangannya akan diberikan waktu berapa lama untuk memenuhi administrasi yang belum lengkap tersebut. Nah, setelah seleksi administrasi akan ada seleksi substansi. Di seleksi substansi ini adalah sudah menjadi tanggung jawabnya juri untuk melakukan seleksi substansi, di mana nanti baik portofolio ataupun video yang sudah dikirimkan Bapak dan Ibu akan akan dipelajari oleh juri untuk penilaian. Nah, kemudian dari seleksi tersebut mungkin perpustakaan perguruan tinggi di DKI mungkin ada 200 100 ya, amin ya. Ya, kemudian akan ditetapkan 10 besar untuk melakukan presentasi di DKI Jakarta. Kemudian nanti dari presentasi 10 besar itu akan ditetapkan lagi menjadi 5 besar. Dan di 5 besar ini akan divisitasi Bapak Ibu oleh juri, begitu didampingi oleh nanti panitia dari Dinas Provinsi DKI Jakarta. Nah, setelah visitasi ini untuk apa? Jadi visitasi ini untuk menentukan juara 1, 2, 3, harapan 1, dan harapan 2. Seperti itu. Jadi kami harapkan pada saat visitasi, Bapak dan Ibu bisa memberikan bukti, memberikan eviden kepada juri yang nanti akan menilai. Seperti itu. Dan yang terakhir akan ada penetapan pemenang. Nanti penetapan pemenangnya seperti apa? Kami kembalikan nanti ke Dinas Provinsi DKI Jakarta. Apakah nanti mungkin akan diberikan oleh Pak Gubernur? Kita berharapnya seperti itu ya. Gitu. Baik, kita lanjut. Ya, rubrik penilaiannya itu ada
eh, belum diganti nih. 010203 masih 010203. Ya, ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kajian kebutuhan, kemudian ini prosentasenya 10%. Eh, Komponen penilaian yang kedua adalah rancangan karya inovasi, itu 15% prosentasenya, kemudian hasil karya inovasi itu 25%. Mungkin sudah ya, minggu lalu kita sudah bahas ini, tiga komponen penilaian ini, dan kita akan bahas hari ini adalah komponen penilaian kebermanfaatan. Ini adalah apa, komponen yang paling tinggi ya nilainya Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah dampak inovasi. Kemudian yang terakhir adalah presentasi karya inovasi. Nah ini Bapak dan Ibu, jadi presentasinya juga akan diberikan penilaian ya Bapak Ibu. Jadi berikan presentasi yang terbaik dari yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Ya, izin kebermanfaatan karya inovasi kita akan bahas ya Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat bahwa eh, apa inovasi yang kita buat itu memang benar-benar bermanfaat. Kemudian yang kita harus eh, pikirkan sebelum membuat inovasi, apakah inovasi ini benar-benar digunakan oleh pengguna. Kemudian, apakah inovasi ini mempermudah akses layanan perpustakaan. Jadi yang pertama mungkin ya kita bahas dulu yang pertama. Inovasi benar-benar digunakan oleh pengguna. Kita harus melihat bahwa inovasi ini berbasis kebutuhan pengguna. Jadi tidak hanya kita, oh saya punya ide nih, tetapi sebenarnya itu tidak terlalu dibutuhkan oleh perpustakaan perguruan tinggi kita. Nah, yang harus kita lihat, inovasi yang kita buat itu adalah inovasi yang memang dibutuhkan oleh perpustakaan perguruan tinggi. Tidak perlu yang biaya besar, tidak perlu yang wah, yang penting itu memang sesuai dengan kebutuhan. Jadi benar-benar dimanfaatkan oleh perpustakaan. Kemudian yang berikutnya, apakah inovasi tersebut mempermudah akses layanan perpustakaan? Terkadang kita misalnya menggunakan apa, aplikasi yang canggih gitu ya, tetapi malah jadinya sulit untuk mengaplikasikannya gitu, malah tidak mudah. Itu yang harus kita pertimbangkan, tetap harus mempermudah akses layanan perpustakaan. Kemudian yang terakhir itu apakah inovasi dapat diterapkan atau ditiru oleh perpustakaan lain. Nah, ini penting sekali ya Bapak Ibu, bahwa perlu dipertimbangkan ini harus dapat diterapkan atau ditiru oleh perpustakaan lain, karena tujuan lomba ini adalah eh, membuat perpustakaan perguruan tinggi di DKI Jakarta khususnya ya, itu bisa mereplikasi, sama-sama maju, sama-sama berkontribusi untuk perguruan tinggi. Jadi bukan hanya mungkin perguruan tinggi yang besar saja yang apa namanya, yang maju gitu ya, yang berkontribusi, tetapi semua perpustakaan perguruan tinggi di DKI kita berharap itu dapat sama-sama meningkatkan kinerjanya. Dengan apa? Mungkin pemenang nanti membuat inovasi yang bisa ditiru sehingga perpustakaan perguruan tinggi lainnya pun bisa menerapkannya dan meningkatkan kinerjanya di perpustakaannya. Ya, ya baik Bapak dan Ibu, ini yang pertama adalah indikator yang pertama dari komponen penilaian kebermanfaatan adalah aplikatif. Jadi Bapak dan Ibu harus diperhatikan bahwa inovasi yang Bapak dan Ibu buat itu mudah diterapkan dan dimanfaatkan. Itu yang menjadi kata kuncinya ya, mudah diterapkan dan dimanfaatkan. Inovasi ini dinilai dari kemampuannya untuk apakah sesuai dengan kebutuhan. Nanti akan kita lihat sesuai memang ini dibutuhkan oleh perpustakaan perguruan tingginya atau tidak. Karena setiap perguruan tinggi mempunyai kebutuhan masing-masing, mempunyai mungkin core bisnis yang masing-masing. Jadi silakan Bapak dan Ibu. Pertama yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk membuat inovasi adalah sesuai dengan kebutuhan. Begitu. Kemudian yang kedua, setelah melihat sesuai dengan kebutuhan, apakah ini mudah digunakan? Gitu ya. Jangan sampai kita membuat suatu inovasi tetapi malah mempersulit pemustaka untuk mengakses informasi yang harusnya mereka akses seperti itu. Kemudian yang ketiga,
kalau sudah sesuai kebutuhan, kita yakin bahwa akan dimanfaatkan secara nyata oleh memustaka ya. Kemudian yang terakhir adalah efektivitas layanan. Nah, contoh evidensinya Bapak dan Ibu mungkin pada saat nanti Bapak dan Ibu mempresentasikan atau di dalam portofolio Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu bisa melihat, memperlihatkan atau menuliskan membuat misalnya kalau terkait layanan, statistik penggunaan layanan yang inovasi Bapak Ibu buat itu apakah dari yang awalnya belum ada inovasi itu berapa, kemudian statistik setelah ada inovasi itu seperti apa, apakah ada kenaikan atau ada dampak baiknya, kemudian testimoni juga ini sangat diperlukan ya Bapak Ibu ya. Jadi testimoni yang benar-benar memang sudah memanfaatkan inovasi ini menjadi nanti salah satu penilaian juga. Baik, yang kedua adalah indikator replikatif, mudah ditiru oleh perpustakaan lain. Bagaimana agar mudah direplikasi? Nah, ini Bapak dan Ibu, konsepnya harus jelas, mudah dipahami, kemudian mudah diimplementasikan dan dikembangkan. Kemudian maaf ini mekanismenya sederhana. Contoh evidensinya adalah panduan implementasi, kemudian SOP. Jadi Bapak dan Ibu nanti harus ada panduannya ya. Jadi tidak memberikan inovasi tetapi tidak ada panduannya sehingga perpustakaan lain tidak bisa melakukan replikasi. Kita harapkan bahkan mungkin tidak saja panduan tetapi bisa memberikan pendampingan kepada perpustakaan-perpustakaan lainnya setelah kegiatan lomba inovasi ini. Tetapi pada saat lomba inovasi ini kita berharap bahwa nanti ada panduan yang memudahkan perpustakaan lainnya untuk mereplikasi dari inovasi ini. Yang ketiga adalah indikatornya adalah inklusif. Inovasi dapat diakses luas oleh sivitas akademika dan masyarakat, dapat diakses oleh sivitas akademika dan masyarakat, kemudian tidak membutuhkan biaya tinggi, dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing perpustakaan sehingga dampaknya kemungkinan yang dampak dari indikator ini, inovasi ini adalah dapat dimanfaatkan oleh berbagai jenis perpustakaan perguruan tinggi yang ada di DKI Jakarta bahkan nasional, kemudian dapat diakses luas. Kemudian nah ini karena memang tidak membutuhkan biaya tinggi, kemudian dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing perpustakaan, maka pengembangannya lebih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan atau keberlanjutan. Ya, Bapak dan Ibu, ini contoh evidensi untuk kebermanfaatan ya. Tadi mungkin harus jelas ya Bapak Ibu ya evidensinya, kemudian terukur. Nah, seperti ini contohnya ada dashboard statistik, jumlah pengguna layanan, jumlah yang mengakses, kemudian frekuensi penggunaan layanan, atau mungkin data partisipasi program, jumlah peserta kegiatan, tingkat partisipasi, peningkatan penggunaan layanan perpustakaan, kemudian hasil evaluasi, ada hasil survei kepuasan, umpan balik, laporan monitoring dan evaluasi. Ya, ini Bapak dan Ibu mungkin saya mau membagikan sedikit kebermanfaatan yang sudah ditulis oleh pemenang Lomba Inovasi Perpustakaan Perguruan Tinggi yang sudah dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional tahun 2023 dan 2024. Ini mungkin saya ambil dari dari pemenang juara 1, 2, 3 ya. Mungkin kalau Bu Wina masih ingat Bu, ini juga salah satu yang ditulis oleh Bu Wina waktu itu. Jadi pemenang lomba inovasi ini menuliskan bahwa aplikatif itu pada inovasinya mudah diterapkan dan langsung dapat dimanfaatkan, kemudian memanfaatkan sumber daya yang sudah tersedia di perguruan tinggi seperti koleksi lokal, karya dosen dan penelitian mahasiswa, kemudian menggunakan teknologi sederhana dan aplikasi gratis. Nah, ini Bapak dan Ibu tidak perlu harus membeli aplikasi yang mahal, tetapi yang diperlukan adalah kreativitas, kolaborasi antar unit kerja ya. Kalau mungkin di perpustakaan nasional unit kerja mungkin antar sivitas akademika dengan akademisi, kemudian mahasiswa seperti itu ya. Jadi teknologi sederhana dengan menggunakan Canva, CapCut dan aplikasi daring lainnya. Kemudian memanfaatkan peralatan umum perpustakaan seperti komputer yang ada saja, monitor, televisi dan jaringan internet.
Kemudian mengintegrasikan layanan perpustakaan dengan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengembangan pengetahuan. Nah, ini Bapak dan Ibu harus berbasiskan kebutuhan di perguruan tingginya. Kemudian menghasilkan output nyata seperti konten audiovisual, mungkin layanan informasi digital, pelatihan literasi, serta program berbasis pengetahuan. Ya, ini yang replikatifnya Bapak dan Ibu saya ambil summary-nya bahwa pemenang pemenang lomba menuliskan di dalam karya tulis yang mereka buat, portofolionya itu direplikatif, mudah ditiru dan dikembangkan oleh perpustakaan lain menggunakan metode kerja yang sederhana dan struktur seperti produksi konten, pelatihan, mentoring, monitoring dan evaluasi, kemudian memanfaatkan teknologi yang mudah diakses dan tidak memerlukan infrastruktur khusus, model layanan dapat diadaptasi sesuai kebutuhan dan karakteristik perguruan tinggi masing-masing. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini juga menjadi highlight kita bahwa eh, inovasinya ini harus dapat diadaptasi sesuai kebutuhan dan karakteristik perguruan tinggi masing-masing, kemudian mendorong kolaborasi multi pihak. Jadi di sini perpustakaan, kemudian dosen, mahasiswa, komunitas, lembaga lain itu sangat-sangat dipersilakan dan sangat-sangat disarankan. Karena Bapak dan Ibu, mungkin saya boleh pengalaman sedikit waktu itu mendampingi juri ke Sanata Dharma. Jadi saya melihat waktu itu bagaimana ada pertanyaan juri kalau tidak salah berapa biaya yang diperlukan gitu ya untuk membuat inovasi ini. Mereka jawab ya apa yang biaya yang diperlukan adalah untuk konsumsi rapat saja gitu. Karena memang kegiatan inovasinya ini mungkin diinisiasi oleh perpustakaan menggandeng mulai dari pimpinan perguruan tinggi. Jadi pada saat kami ke sana terlihat sekali bagaimana pimpinan perguruan tinggi, semua sivitas akademika tuh benar-benar concern kepada perpustakaan. Jadi Bapak dan Ibu perguruan tinggi mungkin dari sekarang gitu ya kita memang harus ada pendekatan dengan pimpinan, dengan sivitas akademika, sehingga ada kolaborasi dengan berbagai pihak. Karena perpustakaan, apalagi misalnya untuk perpustakaan yang sekolah tinggi seperti itu ya Bapak Ibu, yang mungkin SDM-nya tidak banyak di perpustakaan, itu akan apa ya? Mungkin akan kayaknya lebih baik saya tidak ikut lomba seperti itu ya. Tidak perlu ikut lomba karena mengerjakannya saja mungkin saya hanya sendiri. Saya nggak sempat gitu untuk melakukan ini. Melakukan kegiatan yang rutin saja saya tidak apa cukup waktu. Nah, ini Bapak dan Ibu harus kolaborasi. Seperti di Sanata Dharma, waktu itu mereka membuat aplikasi Artati namanya, itu yang membuat setahu saya adalah dosen dan mahasiswa yang berhubungan dengan teknologi informasi. Jadi waktu itu kami ngobrol banyak eh, dengan apa dosennya yang sangat-sangat menguasai gitu ya. Jadi memang tidak dikerjakan oleh Bu Francisca sendiri seperti itu, tetapi memang dikerjakan oleh ahlinya di perguruan tinggi tersebut. Jadi kita tidak memerlukan anggaran yang besar seperti itu untuk melakukan itu. Tetapi yang paling penting adalah kreativitas, kemauan dan kolaborasi. Ya, jadi tidak dengan kami tidak berharap bahwa inovasi ini nanti uh, dengan menggunakan anggaran yang besar karena sempat waktu di kegiatan kami pun ada yang inovasinya udah keren banget ya, udah bagus banget, tetapi ternyata eh, kami pada saat visitasi untuk apa namanya mengaplikasikan di perpustakaan perguruan tinggi lainnya itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi itu menjadi penilaian yang cukup akhirnya tidak maksimal gitu Bapak Ibu. Jadi sama sekali di sini lomba inovasi perpustakaan perguruan tinggi ini kita harapkan mungkin dengan biaya yang tidak besar, bahkan mungkin tidak ada biaya, tetapi kita lihat kolaborasinya, kreativitasnya, dan disesuaikan dengan kebutuhan perpustakaannya. Itu yang mungkin kita lihat ya. Tetapi kalau untuk anggaran yang besar itu mungkin nanti menjadi penilaian yang turun nilainya kalau memang itu sulit direplikasi oleh perpustakaan-perpustakaan lainnya seperti itu. Ya, kemudian yang terakhir ini
pemenang lomba inovasi juga menyatakan ya di dalam komponen penilaian. Di sini ada layanan perpustakaan ini dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, peneliti dan masyarakat umum. Ya seperti di Unpad juga ya Bu ya. Mungkin Unpad punya teater ilmu pengetahuan ya di Unpad secara fisik, tetapi koleksi digitalnya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Bahkan kami tuh amazed ya Bu ya, di mana hasil-hasil penelitian yang mungkin menggunakan bahasa tingkat dewa lah mungkin untuk orang awam ya seperti itu dibuat menggunakan bahasa yang bisa dicerna oleh masyarakat umum seperti itu. Nah, itu luar biasa ya. Jadi bahwa layanan perpustakaan ini bukan saja bermanfaat atau dapat diakses oleh sivitas oleh masyarakat umum. Kemudian yang kedua mendorong partisipasi aktif. Jadi bukan hanya sekedar perpustakaan ya, tetapi di sini mendorong partisipasi aktif dari semua sivitas akademika dalam memproduksi dan mendiseminasi pengetahuan yang sudah atau inovasi yang sudah Bapak Ibu buat. Kemudian, nah ini yang mungkin pemenang lomba kemarin kebanyakan di 2023 memang karena sesuai tema ya Bapak Ibu, nah mengangkat pengetahuan lokal, budaya dan isu kehidupan sehari-hari sehingga lebih dekat dengan masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu terkadang pada saat mungkin ini agak ini sedikit ya luar dari ini kita concern kita. Saya misalnya datang ke perpustakaan perguruan tinggi itu tidak mau melakukan akreditasi itu karena mereka jumlah koleksinya belum banyak. Nah, Bapak dan Ibu maksimalkan pengetahuan lokal, budaya dan kehidupan sehari-hari yang memang ada di sekitar perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Justru inilah perguruan tinggi lah apa namanya punya potensi besar untuk mendiseminasikannya apa yang sudah ada di lokal Bapak dan Ibu gitu ya, pengetahuan lokal dan budayanya. Jadi banyak sekali saya melihat luar biasa ternyata sudah banyak perguruan tinggi yang eh, apa ya konsen dengan budayanya. Itu juga salah satu di Politeknik Pariwisata Bali itu juga mereka di dalam perpustakaan itu membuat eh, apa ya namanya koleksi-koleksi yang memang terkait dengan budaya Bali seperti itu. Itu luar biasa. Jadi membuat perpustakaan itu kelihatannya malah lebih lebih apa ya? eh, di ke daerah apa ya adat istiadatnya itu benar-benar masih masih dijunjung tinggi gitu ya di saat sekarang mungkin mahasiswa kemudian anak-anak muda sekarang yang lebih ke barat-baratan ke Korea-Koreaan tetapi perpustakaan perguruan tinggi dapat memperkenalkan membuat apa namanya sumber SDM Indonesia ini bangga dengan adat istiadatnya mereka gitu. Jadi kami harapkan juga nanti mungkin ada pengembangan-pengembangan budaya-budaya Jakarta itu di DKI itu bisa dijadikan inovasi di lomba ini. Kemudian yang terakhir adalah membuka ruang kolaborasi antara perpustakaan, kemudian perguruan tinggi ya di sini dengan pimpinan perguruan tingginya, dengan sivitas akademika seperti dosen, mahasiswa itu perlu, sangat-sangat perlu. Karena tanpa mereka kita tidak akan bisa mengerjakannya sendiri, apalagi dengan SDM-nya yang sangat minim di perpustakaan. Kemudian kita juga bisa bekerja dengan komunitas ya. Sekarang di perpustakaan maaf di daerah-daerah sudah ada misalnya ada Relima, kemudian di beberapa perguruan tinggi juga ada Bapak dan Ibu yang sudah membuat membantu komunitas masyarakat desa seperti itu ya dan masyarakat. Nah, ini mungkin kalau perpustakaan nasional kita sekarang sudah punya Relima relawan literasi masyarakat jadi Bapak dan Ibu berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti itu. Ya, jadi mungkin Bapak dan Ibu yang begitu hal kebermanfaatan yang bisa saya sampaikan itu ada memang tadi ada 3 ya Bapak Ibu ya. Eh, Aplikatif, replikatif dan inklusif dan mudah-mudahan dengan komponen nilai yang
eh, cukup besar, 30% ini Bapak dan Ibu bisa terapkan, itu bisa menjadi apa ya, tiket nanti untuk menjadi juara di kegiatan lomba inovasi ini. Kegiatan lomba inovasi ini bukan hanya mencari juara, tetapi perguruan tinggi itu berkontribusi untuk perguruan tinggi bahkan masyarakat. Ya, jadi inovasi yang baik bukan sekedar menghadirkan hal baru, tetapi menghadirkan solusi yang benar-benar bermanfaat. Terima kasih. Mungkin paparan saya eh, tidak banyak ya Bapak Ibu ya, tapi mungkin nanti kita bisa berdiskusi karena memang satu komponen yang diberikan kepada saya itu kebermanfaatan. Mungkin seperti itu, saya kembalikan lagi ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bu Mona Lisa, luar biasa. Jadi betul Bapak Ibu bahwa poin kebermanfaatan ini merupakan satu poin yang nilainya paling besar begitu ya Bu ya. Dan semoga apa yang dipaparkan oleh Bu Mona Lisa itu memberi inspirasi juga nih untuk Bapak Ibu untuk cepat-cepat melakukan pendaftaran nantinya. Baik, lanjut. Kita akan ke narasumber berikutnya, yaitu Ibu Wina Erwina, MA PhD, selaku Kepala Program Studi Sekolah Vokasi Universitas Pajajaran, yang mana juga merupakan pada saat itu best practice perpustakaan perguruan tinggi di tahun 2023 dengan inovasinya itu Teater Pengetahuan, Digital Knowledge and Documentary Memory of Unpad. Silakan kepada Ibu Wina, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Rizka Medina. Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta, kemudian Ibu Mona Lisa dari Perpustakaan Nasional, eh, juga kepada peserta yang sudah bergabung hari ini pada kegiatan ini. Tentunya saya sangat apa namanya tersanjung untuk diundang di dalam kegiatan ini. Kegiatan yang menurut saya memang memberikan banyak inspirasi lanjutan dalam pengembangan perpustakaan. Eh, izin saya untuk menyampaikan apa yang telah kami lakukan pada tahun 2023 ya Bu Monalisa ya kalau tidak salah. Jadi cukup cukup lama juga 3 tahun yang lalu dan teater pengetahuannya masih ada di Unpad, masih berlanjut kegiatannya, tentunya dilakukan oleh kepengurusan setelah saya. Dan saya alhamdulillah sudah selesai untuk posisi Kepala Pusat Pengelolaan Pengetahuan sejak akhir 2024 yang lalu, Bu Monalisa. Sekarang saya dipercaya untuk membantu pengembangan di program studi kearsipan digital di vokasi Unpad gitu. Baik, saya izin sharing. Hmm, dan dari awal dulu untuk menghadirkan. Teater pengetahuan ini eh, kita rangkum menjadi Digital Knowledge and Documentary Memory of Unpad. Jadi tujuan utamanya memang untuk menyimpan rekam jejak pengetahuan yang dimiliki oleh Unpad. Dalam hal ini adalah kekayaan ilmiah yang dimiliki oleh Civitas Akademika. Kita munculkan kembali tadi dalam format yang bisa dipahami oleh seluruh masyarakat. Ide awal sebetulnya justru dari diskusi bersama Ibu Rektor waktu itu Prof. Rina, kemudian dengan WR1 yang sekarang menjadi rektor, kemudian dengan Direktur Pendidikan kita berdiskusi kira-kira apa ya Bu Ina yang bisa kita kembangkan untuk meningkatkan kapasitas layanan di perpustakaan Unpad khususnya atau di Pusat Pengelolaan Pengetahuan. Dan hasil diskusinya itu, ide pertama yang kami sampaikan adalah sebetulnya untuk menyimpan pengembangan pengetahuan lokal, tradisi lokal, dan indigenous lokal yang dimiliki di Jawa Barat, khususnya karena itu menjadi tanggung jawab kita
baik itu dalam berbagai bentuk yang sudah dilakukan hasil penelitian dari Sivitas Akademika berbagai bidang pengetahuan. Kita ada lebih dari 140 program studi di Unpad dan tentunya kami membaca ini potensi besar menjadi kekayaan ilmiah kami. Eh, Bu Rektor menyampaikan kita buat yang simpel saja lah Bu Wina, apa yang bisa ditonton orang dengan sesuatu lebih mudah, bukan hanya sivitas akademika, tetapi masyarakat. Nah dari ide itulah akhirnya muncul teater pengetahuan. Eh, jadi itu sebetulnya menunjukkan bahwa apa namanya kerjasama yang baik antara perpustakaan dengan pimpinan itu sangat diperlukan untuk memberikan apa namanya manfaat lebih dan dukungan. Karena ide apapun kalau tidak didukung oleh pimpinan khususnya itu sangat berpengaruh ya untuk keberhasilannya. Dan kami merasa bersyukur pimpinan kami mendukung niatan ini dan bukan hanya pimpinan sebetulnya. Ini juga merupakan kerjasama kolaborasi Unpad dengan pihak luar, berarti Pentahelix dalam hal ini BJB Jabar. Mereka memberikan insentif dana untuk pengembangan ini, sehingga kami memiliki teater yang menurut kami sangat representatif gitu ya. Dan ini kami mulai dari tadi yang sudah disampaikan, apakah bagaimana aplikatifnya, nanti apakah replikatifnya mungkin atau tidak, inklusifnya ini, karena sebetulnya apa yang diberikan pedoman dari Perpustakaan Nasional juga membantu kami untuk mewujudkan teater dalam langkah-langkah yang lebih spesifik gitu. Dari pertamanya kita sudah bangun adalah konsep 2021 ketika COVID itu sebetulnya ini udah ada konsepnya. Kemudian 2020 satu akhir kita mulai diskusi tadi dengan Ibu Rektor. Kemudian akhirnya kita pikirkan layanan apa nih ya yang belum kami miliki, tapi kira-kira bisa bermanfaatnya lebih luas, bukan hanya sivitas akademika. Akhirnya tercetuslah konsep paling mendasarnya adalah mengalihbentukkan karya ilmiah akademik yang berbahasanya tadi kata Bu Mona Lisa tuh berbahasanya rumit menjadi bahasa sederhana yang bisa dipahami walaupun tidak sedetil dari apa hasil ilmiahnya minimum masyarakat mengetahui ada sesuatu yang telah dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas Pajajaran dalam pengembangan keilmuannya sehingga ada dampak inovasi baik untuk perguruan tinggi Unpad sendiri, kemudian seluruh perguruan tinggi yang ada eh, di perpustakaan atau bagi pustakawannya dan bagi pemustaka. Hasil karya kami dalam konsepnya kita sebut konsep teater pengetahuan. Kita memiliki ruang teater sendiri. Eh, Kelihatannya nanti seperti kok mahal ya Bu Wina. Karena sebetulnya pembangunan ini dimulai kolaborasinya berbeda. Pembangunan gedung, kemudian pembangunan pembuatan konsep pembangunan gedung, kemudian baru penyelenggaraan kegiatan pengisian kontensinya. Jadi mau dilihat dari mana boleh saja, tapi kami memang membuat satu perencanaan yang cukup panjang sehingga bisa terwujud apa yang nanti mungkin ibu bapak, teman-teman bisa saksikan. Jadi ada sebuah ruang teater yang menjadi fasilitas media diseminasi informasi dan pengetahuan, ada layanan pengelolaan produksi dan diseminasi kontennya itu sendiri. Kita memiliki juga menyiapkan peraturan, standarisasi koleksi dan SOP. Kemudian untuk manajemennya kita siapkan juga manajemen pengelolaan dan kolaborasi serta manajemen event dan produk-produk lainnya yang menjadi pegangan. Ada buku panduan pembuatan, buku tentang teater pengetahuan, bibliografi, video short, dan video karya ilmiah, serta promosinya. Kami selalu eh, me- mencoba untuk mengenalkan kepada sivitas akademik kembali huruf menjadi tradisional Jawa Barat, huruf Sunda ini, sehingga selalu kami munculkan juga ya, karena itu tugas kami juga
untuk terus mengembangkan budaya yang ada. Ini yang sudah kita punya adalah hakinya. Kemudian bukunya ada tentang panduannya dan tentang teater pengetahuan. Kemudian kita juga punya teater pengetahuan, bibliografinya apa saja yang kita miliki. Setelah itu konsep inovasinya ini yang Ibu Rektor sampaikan bahwa ini adalah ruang berbagi pengetahuan agar mudah diikuti, mudah tersampaikan dan mudah diingat. Fasilitas ini mendukung pelaksanaan pembelajaran hybrid yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran. Kita punya teater pengetahuan dalam dua versi sebetulnya, karena kita melihat pertama tadinya mau dibangun di perpustakaan, tetapi kemudian Bu Rektor menyatakan sayang kalau tidak semua ke sana karena kita juga punya tamu dan sebagainya. Dibuat dua saja Bu Wina, ada di perpustakaan dan ada di rektorat, sehingga kami kembangkan dua untuk di perpustakaan sendiri kita kembangkan teater pengetahuan mini. Hanya butuhnya adalah TV sebetulnya. Nggak smart TV juga bisa sih sebetulnya karena bisa di-adjust kemudian ya. Kemudian kita punya teater pengetahuan yang benar-benar lengkap ya, seperti teater. Jadi sebetulnya untuk mewujudkan kanan atau kiri tergantung kolaborasi kita. Yang penting konsepnya bisa apa namanya, terreplikakan dengan mudah sebetulnya. Ini denah yang kami punya teater lengkapnya. Kemudian tampilan depannya dalam rancangan yang kami buat awalnya seperti ini. Ini di dalamnya nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam videonya mungkin secara sederhana. Ruang-ruang panel-panel ini berisi topik-topik yang berbeda. Ini adalah yang utamanya kalau hari itu sedang ada kita putarkan sesuatu ada di sini. Di sini tentang Jawa Barat, di sini tentang karya ilmiah dan sini topik-topik yang salah satunya adalah koleksi pengetahuan lokal yang kami punyai. Kemudian seperti ini kurang lebih panel-panel yang ada dan kami juga punya VCR gitu. Ini operatornya, model alurnya seperti apa sih yang kami susun? Model alurnya menjadi sebuah layanan rutin dan layanan khusus. Layanan rutin itu kami sudah punya agenda khusus pemutarannya terhadap konten-konten video yang sudah ada kami putar dan kami sesuaikan dengan event yang sedang berlangsung di perguruan tinggi kami di Unpad khususnya. Kalau saat itu dia tentunya kita akan putar sejarah Unpad sendiri dan sebagainya. Kemudian ada layanan khusus kita memberikan juga terbuka pada semua institusi, organisasi atau bagian subbagian yang ada di Universitas Pajajaran untuk menggunakan berbagai kegiatan. Misalnya yang sederhana, waktu itu kita ada juga kegiatan donor darah gitu. Kenapa donor darah di ruang teaternya? Tapi konten konten yang kami putarkan adalah tentang apa itu darah dan sebagainya dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Civitas Akademika. Jadi selalu ada keterkaitan dengan apa yang kami putar. Kita memiliki esensinya adalah ilmiah dan populer. Jadi kita memproduksi sendiri karya-karya tersebut. Kemudian kita juga ada hasil kerjasama, baik itu dengan prodi ataupun pihak-pihak lainnya. Ada hibah yang sifatnya diberikan dan ada hasil penelusuran yang open source begitu. Kita juga menelusur, misalnya Hari Kartini kita menelusur video-video yang ada secara terbuka di publik yang kita lengkapi dengan apa namanya penambahan dari informasi-informasi lainnya. Ini kita juga menggunakan Smart TV Monitor Videotron. Untuk ini kebetulan ada event waktu itu dari program studi antropologi, event mengenai kecap. Mungkin mungkin hadirin juga kira apa ya kecap. Pameran ada lebih dari 100 kecap yang diproduksi
di wilayah Cirebon, Kuningan, Majalengka, begitu ya, yang merupakan hasil penelitian beliau begitu. Jadi ada video yang direkamnya, kemudian juga ada pamerannya. Ini bentuk maket pameran-pamerannya dari mulai buku tertua kecap sendiri, botol-botol kecapnya malah di luar di luar gedung ini pengunjung juga diberikan bisa mencicipi makanan yang berbasis kecap. Ada sate waktu itu ya, karena beliau juga ahli memasak sehingga membuat sate dan pengunjung bisa menikmati mencoba kecap yang mereka ingin coba. Kita menggunakan PC biasa sebetulnya, hanya formatnya saja kita kita tidurkan seperti ini. Tapi juga kita bekerja sama dengan IT Unpad, mereka memiliki VR, virtual ini, sehingga oke Bu Wina gabung ya di sini. Esensinya adalah ini bukan pengadaan dari kami, tapi gabungan dari berbagai bagian yang punya perhatian dan semangat untuk mengembangkannya. Dan kita menggunakan OBS Studio untuk teater besarnya, pengaturannya. Aplikasi yang kita pakai Canva yang free ya waktu itu. Kemudian kita juga pakai AI, CapCut dalam pengisian suara untuk video-videonya. Kemudian kita menggunakan media sosial juga untuk memberi info sejauh mana kepada eh, pemustaka kami ataupun Civitas Akademika tentang apa yang kita mulaikan dan mengumpulkan video juga dari sumber terbuka. Jadi nggak selalu kita harus bikin ya. Eh, ini format info yang ada di website kami. Kita punya namanya Kandaga, apa layanan yang ada dan sebagainya. Di sini juga ada salah satunya layanan teater. Kolaborasinya kita dengan siapa saja, dengan Humas Unpad ya, karena memiliki banyak data tentang sejarah Unpad sendiri, dengan penerbitan dan jurnal yang dikelola di Unpad sendiri, kemudian Direktorat IT, DTSI, kemudian program studi, fakultas, mahasiswa, organisasi mahasiswa juga, kemudian dari kearsipan Unpad sendiri, karena ada juga banyak dokumen arsip, kita juga pernah melakukan pameran arsip ya eh, tentang Unpad sendiri di sini. Kemudian ada dari institusi lain, dari organisasi keilmuan, media massa juga pernah. Kemudian yang utama yang memang membangun gedung ini, memberikan dana untuk pembangunan adalah BJB. Kita memanfaatkan apa namanya dana dana eh, mereka yang digunakan untuk masyarakat ya CSR-nya begitu. Institusi lain, ini contohnya kita juga ini yang tadi saya katakan memeriksa mata gratis gitu ya di sini, tapi kemudian kita putarkan video tentang organisasi apa tentang kajian ilmiah mata itu yang dilakukan. Kemudian ada juga pameran arboretum dengan program studi biologi ini rutin. Setiap ujiannya dengan program studi biologi itu selalu memanfaatkan teater pengetahuan untuk mempresentasikan hasil apa yang mahasiswa lakukan. Contohnya, mereka mendata insekta yang ada di sekitar Unpad. Jadi ada filmnya, ada fotonya, ada datanya. Ini salah satu yang mereka hasilkan. Ada juga pameran interaktif batik yang ada sebagai kajian dari teman-teman program studi perpustakaan sains informasi. Kemudian juga ada ekspedisi gajah dengan yang dilakukan BEM Unpad. Ini salah satunya videonya dan sebelum mereka pergi ke lapangan kita sudah berdiskusi apa sih yang kami harapkan isinya, formatnya seperti apa. Jadi seperti itu kami lakukan diskusinya sehingga bisa membuat apa namanya video ilmiah yang populer menarik. Dan kami juga membuat dari kelanjutan program ekspedisi gajah ini, format literasi informasi untuk anak-anak sekolah dengan bintangnya gajah secara animasi yang dikembangkan juga oleh salah satu staf kami, Ziani, membuat program animasi untuk literasi informasi pada anak-anak sekolah kelas 1 ataupun 2 tentang gajah yang menceritakan bagaimana orang mengenal dia melalui koleksi-koleksi jenis sumber informasi yang ada.
Kalau mau tahu nama saya dalam bahasa Inggris, buka kamus Inggris, misalnya begitu. Mau tahu gambaran tentang saya, ngapain saja, katanya, buka di ensiklopedia dan sebagainya. Dan itu kemudian pandangan kami dan hasilnya cukup menarik karena kami juga putar di beberapa TBM. Anak-anak senang karena ada tokoh yang mereka cintai dan mereka mulai mengenal sumber informasi. Seperti itu yang sudah kami terus lakukan pengembangannya. Kegiatan yang memanfaatkan juga termasuk ini virtual internship karir gitu ya, MBKM, ITB dan Unpad, pembuatan paspor, event pembuatan paspor, donor darah dan sebagainya. Karena di sininya pasti kita putarkan semua informasi-informasi yang populernya. Manfaatnya apa untuk aplikatif? Karena sebetulnya mudah ya membuat koleksi audiovisual itu dengan bantuan AI sekarang. Apalagi makin ke sini AI-nya sudah canggih. Kita tinggal harus mempelajari, membatasinya dengan baik sehingga hasilnya apa yang kita inginkan. Kemudian kita juga membuat koleksi sekunder, indeksnya, abstraknya, dan sebagainya dalam bentuk audiovisual juga. Replikatifnya gitu, konsep dasarnya adalah manajemen dan konsep dasar koleksi. Kemudian inklusifnya ini bisa diakses semua tingkatan dengan siapapun yang punya keterbatasan, lokasinya mudah gitu ya, semua akan ke sentral tersebut dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ruang teater ini untuk event, galeri, perpustakaan, dan museum ini yang gunanya adalah menyebarkan ilmu pengetahuan. Dampak inovasinya tentu ada bagi pemustaka, bagi perpustakaan juga, dan juga memberikan masukan bagi Perpusnas apa saja yang bisa dikembangkan berikutnya. Bagi perguruan tinggi juga tentunya ada karena kami berada di sini. Tentunya juga bagi pustakawan memberikan apa namanya semangat untuk terus berpikir apa yang bisa dilakukan untuk bisa memberikan layanan terbaik bagi pemustakanya. Ini gambaran terakhir kami, ini eh, dokumen kami. Kami sangat berbahagia bisa mendapatkan kesempatan terbaik ini. Dan untuk itu kami membuat buku bagi siapapun yang ingin tahu lebih detail apa yang kami lakukan secara detail tentang teater pengetahuan. Kami telah terbitkan Teater Pengetahuan Inovasi Documentary of Knowledge di penerbitan Unpad. Silahkan bisa membuka penerbitan Unpad. Di sini bisa memilih mau e-book atau format print on demand. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Eh, Kami ucapkan terima kasih kesempatan ini. Pamungkas moal seueur nu kapicatur saninten buah saninten dibantun kaparapatan hapunten abdi hapunten bilih aya kelepatan. Jadi saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Eh, saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya, terutama Perpustakaan Nasional memberikan ide dan kesempatan ini. Juga maaf jika ada kekurangan. Demikian presentasi saya hari ini. Mungkin nanti kita akan bersama-sama bisa menyaksikan video. Apakah mau diputarkan oleh panitia? Silahkan untuk video yang bisa melihat langsung. Begitu eh, Teh Rizka, videonya mungkin nanti dari panitia tadi saya sudah kirimkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ina. Mungkin kepada tim panitia bisa diputarkan videonya begitu sehingga kita bisa sama-sama menyaksikan inovasi yang dilakukan dari Universitas Padjadjaran. Selamat datang, Wilujeng Sumping, di Teater Pengetahuan Universitas Padjadjaran. Dengan bangga, kami mempersembahkan visualisasi Universitas Padjadjaran, video dan dokumenter Jawa Barat, karya ilmiah dan pemetaan keilmuan,
dalam mendukung pembelajaran sepanjang hayat, menyebarluaskan hasil karya-karya ilmiah, dan berkontribusi dalam gerakan open science dunia. Barangkali seperti itu, tim kami ada cukup banyak gitu ya. Jadi ini adalah kerjasama besar pustakawan, pimpinan, juga termasuk pengguna karena pengguna memberikan masukan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina. Jadi memang kalau sebuah hasil inovasi itu hasil juga dari kolaborasi dari semua pihak gitu ya, tanpa terkecuali adalah pengguna perpustakaan yang mana mereka menyampaikan apa sih sebetulnya yang mereka butuhkan. Sehingga inovasi yang dibuat oleh perpustakaan itu memang benar-benar sesuai oleh kebutuhan pengguna dan pastinya memiliki kebermanfaatan yang tinggi juga. Baik, Bapak Ibu, kami membuka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya kepada Bu Wina ataupun kepada Bu Mona Lisa, itu bisa menanyakan pertanyaannya melalui kolom chat atau bisa menggunakan langsung fitur raise hand begitu. Jadi kalau misalkan tadi yang mau nanya terkait tentang kebermanfaatan dalam prosesi lomba nanti bagaimana, kemudian atau ingin menanyakan bagaimana prosesi atau tahapan-tahapan yang mungkin masih ingin ditanyakan oleh Ibu Wina perihal tadi inovasi yang sudah disampaikan dari Ibu Wina, silakan bisa menggunakan kolom komentar, bisa langsung saja di chat di situ mau menanyakan apa Bapak Ibu, atau bisa menggunakan fitur raise hand untuk bisa langsung bertanya seperti itu. Atau mungkin rasanya Bapak Ibu justru sedang menulis ini inovasinya. Sedang mempersiapkan untuk melakukan pendaftarannya langsung ke link yang sudah tersedia gitu ya. Jangan-jangan sudah mulai melakukan brainstorming juga nih dari Innovation Week yang pertama. Kemudian di Innovation Week yang kedua rasanya mudah-mudahan bisa lebih matang lagi untuk bisa mengikuti lomba inovasinya. Jadi silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan langsung ditanyakan melalui kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand. Kalau belum ada saya boleh bertanya sama Ibu Wina ya Bu ya. Saya penasaran Bu. Jadi selama prosesi tadi begitu sampai akhirnya lomba, sebetulnya tantangan apa sih Bu yang dihadapi pada saat selama proses perjalanan? Pasti kan tidak sebentar gitu ya Bu, pasti kan melalui proses yang begitu panjang gitu. Nah, apa sih Bu tantangan terbesarnya dan bagaimana gitu cara menyelesaikan tantangan tersebut? Iya, tantangan terbesarnya adalah mewujudkan apa yang sudah kita konsepkan dengan pengerjaannya kan untuk teater bukan hanya kita ya, tetapi pihak luar juga. Nah, itu yang membuat sama persepsi. Misalnya kita mau seperti apa, walaupun ini juga beberapa hal ada yang tidak seperti kita inginkan gitu ya, tetapi kita adjust dengan sesuatu yang sudah ada agar bisa bermanfaat. Tantangan berikutnya adalah sebetulnya mensosialisasikan apa sih teater gitu kan gambarannya pengen kayak apa namanya bioskop gitu. Sementara kita pikirkan dengan bioskop berarti biayanya akan lebih besar juga, perawatannya besar dan sebagainya. Nah, itu juga kemudian setelah itu justru untuk pemanfaatannya yang berkesinambungan, sustainable untuk pemanfaatannya. Jadi sampai sekarang walaupun saya sudah tidak dalam posisi kepala pusat pengembangan pengetahuan, saya masih rajin ya mengajak teman-teman, dosen, program studi lain, ayo manfaatin ada ini loh, saya bilang begini dan sebagainya. Dan untuk mata kuliah yang saya pegang juga saya ajak teman-teman nanti untuk menghasilkan karya yang bisa tampil di sana. Kemudian juga melebarkan pemahaman bahwa ini adalah sebetulnya karya ilmiah yang harus dilakukan dari proses sebuah penelitian ilmiah. Kenapa ini harus menurut saya? Karena
Jangan sampai perguruan tinggi hanya menjadi mercusuar saja ya, yang taunya hanya di lingkungannya saja, ini dan sebagainya. Kemudian tidak tersentuh apa yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, mungkin ini ide paling utamanya adalah memudahkan sebuah karya ilmiah menjadi bahasa yang dipahami seperti kata Bu Rektor inginkan gitu. Sehingga nanti kalau semua perguruan tinggi memikirkan hal ini, mungkin output luaran sebuah apa namanya proyek penelitian pasti akan menempelkan, membuat sebuah video atau informasi yang sifatnya populer. Mudah-mudahan ini yang lebih tersebarkan. Mau nanti bentuknya apapun berkembang sesuai dengan perjalanannya. Ini kan sudah 3 tahun saja sudah mulai banyak lagi hal yang lebih baru gitu ya. Tetapi esensi utamanya adalah hayu sama-sama membumikan hasil penelitian yang berbahasa ilmiah menjadi lebih populer dan bisa dipahami oleh semua sehingga memberikan semangat dan keinginan semua untuk sama-sama mendukung, melengkapi, mengembangkan hasil penelitian itu sehingga ada nilai kebermanfaatan yang lebih luas. Itu sih sebetulnya, Teriska. Baik, terima kasih Bu Ina. Baik Bapak Ibu, kami masih membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Silakan apabila ada pertanyaan terkait tentang lomba dan sebagainya. Oke, ini ada pertanyaan. eh, ada yang ingin bertanya dari PSI Unpad. Ibu, saya izin bertanya, kira-kira langkah atau faktor apa yang paling krusial dalam penciptaan sebuah inovasi? Nah, apakah saat perencanaannya atau bagaimana caranya inovasi tersebut tetap konsisten selama proses pengembangannya? Terima kasih. Ya, ini terima kasih Valisa ya. Langkah faktor yang paling krusial dalam penciptaan itu ya tadi membumi ya sebetulnya. Eh, karena kita bisa aja membuat apapun, tapi kalau saya silahkan membuat inovasi mau membumi atau tidak juga keluarkan dulu. Setelah keluar tertulis nanti biasanya baru oh ya nggak mungkin ini dilengkapi lagi. Oh ya ini sulit diperbaiki lagi. Jadi jangan menahan dulu sebetulnya semua ide menurut saya keluarkan. Dan yang paling utama ini inovasinya untuk siapa sih gitu. Kalau inovasinya untuk pengguna kita berarti kita dengarkan dari pengguna kita. Karena kita ingin ini sampai ya gitu. Kalau inovasinya hanya untuk sebagai tugu, ya, ya siapa gitu yang harus dicarinya. Kalau inovasinya bisa applicable atau dimanfaatkan oleh pengguna kita, berarti dengarkan sebetulnya pengguna kita inginnya apa. Nah, karena perguruan tinggi juga mendapat apanya, mendapat kepercayaan juga, perpustakaan nasional juga mengharap perpustakaan perguruan tinggi itu juga bisa memberikan apa namanya snowball pada masyarakat sekitar atau masyarakat lebih luas. Makanya kita juga memikirkan, walaupun tugas utama kami adalah untuk pemustaka kami di lingkungan Civitas Akademika, namun kita pikirkan bagaimana yang bisa kita lakukan pada masyarakat. Nah, lewat dari konten yang seperti ini dan kita simpan di dalam web kita, masyarakat bisa masuk, membuka. Ini mungkin langkah yang kami lakukan. Tidak mudah ya untuk konsisten karena kan kalau ada pergantian pimpinan, pergantian ini itu kadang-kadang juga punya misi atau cita-cita lain. Sehingga menurut saya siapapun yang waktu itu ada di situ mau ada tetap dalam posisi memimpin, tidak memimpin menjadi bagian, itu udah menjadi tanggung jawab kita untuk terus mengajak siapapun mengembangkannya. Dan saya percaya insya Allah ini bisa terus bergulir. Hanya memang tadi seperti itu, hanya urutannya aja sih prioritas ke satu, nanti turun ke ketiga, nanti naik lagi kedua, kan begitu ya. Program-program di Perpusnas juga begitu ya, Bu Mona Lisa bergulir berdasarkan apa yang menjadi kepentingan pada masanya. Jadi ini juga seperti itu, kita akan terus mencoba untuk bertahan. Tentunya selama ada permintaan dari pengguna atau pemustaka, ini menjadi kekuatan terbesar. Itu, itu Valisa. Baik, mungkin Bu Mona Lisa ingin menambahkan, Bu?
Bu, mohon suaranya. maaf masih termute, Bu. Lupa. Ya, pertanyaannya ini terkait apakah saat perencanaan atau bagaimana caranya agar inovasi tersebut tetap konsisten ya selama proses pengembangannya. Jadi di sini tadi mungkin sudah diinformasikan ya oleh Bu Wina yang sudah memang berpengalaman ya melakukan inovasi. Jadi pada saat planning itu tadi eh, mungkin seperti tadi Bu Wina informasikan bahwa inovasi itu jangan dikubur gitu ya. Tapi biarkan itu berkembang gitu. Tetapi mungkin ada prioritas mana yang harus didahulukan gitu, yang sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika dan kemudian kita pikirkan masyarakat. Itu mungkin ya yang pertama. Jadi kita lihat kebutuhannya seperti apa. Kemudian yang kedua dilihat juga apakah kita apa namanya memikirkan tadi dengan SDM-nya ya, berkolaborasi dengan siapa. Karena pada saat nanti kita punya apa namanya ide yang brilian, tetapi kita mengerjakan sendiri dan tidak tahu harus bertanya dengan siapa, misalnya untuk apa mengembangkan inovasi tersebut, akhirnya stuck gitu ya. Tapi nah di sini benar-benar kita harus mempertimbangkan semuanya, bukan ide keren, tetapi lebih keren lagi kalau apa namanya di awal itu kita sudah tahu kita harus berkolaborasi dengan siapa, kemudian biaya yang harus dibutuhkan berapa, seperti itu ya, pertimbangan-pertimbangan, kemudian nanti keberlanjutannya seperti apa. Jadi pada saat pengembangan itu sudah kita pikirkan nanti plusnya, mohon maaf bukan plusnya, tetapi mungkin masalah apa yang harus kita hadapi, kemudian solusinya seperti apa. Dan yang mungkin yang bisa menjadi masukan dari saya bahwa pada saat nanti dalam pengembangan inovasi ada masalah, itu bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pustakawan gitu ya, tetapi itu buatlah tim yang memang timnya tersebut tim solid yang bukan hanya mungkin pustakawan. Seperti mungkin Bu Ina tadi sudah informasikan ya Bu, itu ada dengan tim IT seperti itu. Itu juga yang terjadi di tahun 2024 Sanata Dharma juara pertama, itu bukan Bu Francisca yang membuat aplikasi, tetapi mahasiswanya justru yang membuat, terus yang mentra apa yang mengalihbahasakan gitu ya, itu tuh bukan bukan Bu Franciscanya, tetapi ide dari di awal. Yang penting menurut saya kita mengeluarkan dulu kreativitas, ada kemauan dari pustakawan. Karena izin, mohon maaf saya ya. Ini karena saya sudah melakukan apa ya pendampingan atau kunjungan ya ke perpustakaan perguruan tinggi. Terkadang masih banyak yang pengelola perpustakaan seperti itu ya yang berpikir yang penting saya melakukan kegiatan sehari-hari saya seperti itu, rutinitas saya. Yang penting itu selesai. Nah, sekarang beda untuk perpustakaan perguruan tinggi tidak bisa seperti itu. Mengembangkan inovasi harus berkreativitas. Karena perpustakaan perguruan tinggi itu menjadi jantung untuk perguruan tinggi. Seperti itu mungkin Mbak Rizka. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mona. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu terkait yang disampaikan Bu Wina dan juga Bu Mona? Silakan jika masih ada pertanyaan bisa langsung diketikkan di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand. Atau mungkin Bapak Ibu udah jelas begitu ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Mona yang mana juga mungkin ini Bapak Ibu juga sudah berpartisipasi dari Mars Innovation Week yang pertama sehingga kayaknya informasinya sudah mulai penuh begitu, maksudnya sudah mulai cukup begitu dan juga tadi disampaikan sharing oleh Bu Wina terkait dengan best practice yang dilakukan perpustakaannya pada tahun 2023. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, rasanya cukup Bu Mona dan juga Bu Wina. Terima kasih banyak dan sekali lagi tidak terasa nih kalau hari ini kayaknya begitu cepat tapi kayaknya masuk gitu loh Bu. Maksudnya semuanya tuh jelas gitu dan sangat menginspirasi sekali. Tadi kata Bu Wina juga dikatakan bahwa inovasi itu tidak lahir begitu sendiri tapi juga dari bentuk berkolaborasi yang tadi juga Bu Mona bilang gitu yang sudah-sudah juga dari yang minggu pertama kalau kita lihat dan ingat-ingat kembali bahwa
tim yang solid itu perlu sekali dan juga tadi berkolaborasi tidak hanya dari sisi perpustakaan begitu ya, tapi kita bisa juga ke lintas unit yang lain sehingga kita bisa menciptakan inovasi yang memang sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan pastinya memiliki kebermanfaatan dan bisa berlanjut begitu ya. Baik, kalau begitu tanpa terasa berarti hari ini kegiatan March Innovation Week kedua yang hari ini khususnya sudah di penghujung acara dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bu Mona dan juga kepada Bu Wina yang telah memberikan inspirasi, yang juga telah memberikan ilmu yang baru nih buat kita semua. Dan semoga berbagai wawasan yang telah kita peroleh nih hari ini dapat menjadi bekal untuk kita terus bisa menghadirkan inovasi dalam pengembangan perpustakaan perguruan tinggi yang kita kelola. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan juga berpartisipasi dari minggu pertama sampai dengan hari ini. Jangan lupa masih ada besok di hari Rabu dan juga masih ada besoknya lagi di hari Kamis. Dan pastinya akhir kata saya selaku MC dan juga moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan selama acara hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk ikut dan hadir lagi di besok dan juga lusa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Bu Waalaikumsalam Mona, terima warahmatullahi kasih Bu Ina. wabarakatuh. Terima kasih Bu Wina, Bu Rizka, Semuanya sukses dan selalu ya. amin. Bapak dan Ibu dari Dinas Perpustakaan juga terima kasih kesempatannya.